apa yang akan ditempuh untuk memperbaiki data dan juga secara strategis memperbaiki tatanan ataupun pemberian BLT ataupun bansos agar benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia? Kalau dari kami kan, kalau mengenai programnya, Pak Mas Ganjar tuh dari awal sebenarnya kita hampir sejalan lah, artinya orang berangkat dari manusia kan, kalau buat kami dari human capital gitu. Kalau kita ngomong soal bonus demografi, that's the point that kita harus address dari awal. Nah, jadi kalau buat kita memang soal pertama-tama tentunya soal kesehatan itu penting. Artinya kesehatan itu termasuk cukup makan, terjaga kesehatannya. Makanya program-programnya itu ada program, kalau program kesehatan itu satu desa, satu nakes, satu puskesmas ya, itu program-program seperti itu. Dan kita melihat ini kan semuanya ini kan adalah bentuk dari bagian dari bansos ya. Gitu ya, termasuk itu kalau dilihat 500 triliun itu di dalamnya kan juga ada subsidi energi dan segala macam. Dan kita harus secara kreatif juga ngembangin bagaimana energi ini bisa dihemat subsidinya gitu. Itu juga karena itu selalu menjadi persoalan sejak zaman SBY kali ya. Itu udah cukup ramai. Jadi menurut saya sih program-program itu yang harus kita lihat secara komprehensif, roadmap-nya seperti apa. Lalu kita melihat sebagai sebuah ekosistem daripada pemberian bansos ini termasuk saya setuju aja bahwa kalau kita perlu memitigasi supaya ini nggak dipolitisasi ke depannya gitu ya. Kita harus punya satu cara untuk mengintegrasikan proses ini yang bisa memisahkan antara siapa pembuat polisinya, dan pembuat polisi ini kan orang politik biasanya, dan juga birokrasi yang menjadi secara teknis gitu. Jadi sibuk Pak Jokowi kelalang keliling itu ya sebenarnya nggak perlu gitu kan. Sebenarnya udah ada SOP-nya gitu. Kalau hanya untuk bagiin doang ya, soal tepat sasaran is another issue ya gitu. Jadi justru itu menurut kami bahwa bagian-bagian itu kita semuanya masing-masing punya ide yang kira-kira sih sebenarnya targetnya 2045 soal Indonesia emas, soal bonus demografi, supaya tidak menjadi malapetaka demokrasi. Ngomongin soal produktivitas tenaga kerja, ya kan? Juga kemudian membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Kita 17 juta, 19 juta ya? 01 ya, jadi beda-beda 2 juta. Jadi semua itu programnya sama, karena ini kan isu global, bukan hanya isu Indonesia gitu. Jadi, nah cuman bagaimana ini kemudian ini disalurkan dan menurut saya yang kritikal itu sekarang yang jangka dekat itu kalau saya boleh himbau, hentikanlah bagi-bagi bansos seperti sekarang ini gitu. Ini bakalan menimbulkan kecurigaan. Yang saya khawatir malah di tahun yang sensitif, yang bulan-bulan minggu-minggu yang sensitif ini bisa membuat orang menjadi lebih punya bereaksi secara sensitif yang bisa jadi menjadi dalam bentuk-bentuk yang emosional. Oke, terima kasih. Jadi menurut saya itu yang paling penting. Oke, terima kasih Pak Rambun atas tanggapannya. Dari Paslon 3 meningkatkan program Keluarga Harapan dari 10 juta menjadi 15 juta per 5. Basisnya seperti apa Pak? Mungkin bisa disampaikan. Ya ini kemudian basis lagi-lagi data yang kita analisis ya kan. Ini kan sebenarnya memperluas ini karena kita lihat memang tadi ada krisis sejak krisis kemarin nih gitu. Tapi sekarang poin-poin kita sebenarnya yang lebih penting bagaimana itu bisa disalurkan secara tepat guna. Jadi tepat sasaran ya dan berguna gitu. Dan kalau bisa itu kemudian menjadi lebih produktif. Oleh karena itu kami di tempatnya TPN Ganjar Mahfud ini mengurai beberapa program unggulan, ada 21 program unggulan. Yang kira-kira sih sebenarnya lebih banyak mempunyai agenda perlindungan sosial, agenda kesejahteraan dan seterusnya. Jadi menurut kami kita memang singkat begitu, tapi kita sudah turunkan secara dalam sebaran pemikiran yang lebih konkret ya.